Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Aldiansa dengan NPM B1A022110. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang mengenal hukum adat Lembak. Di antara berbagai wilayah di Indonesia yang masih mempertahankan sistem hukum adat sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, hukum adat Lembak yang diterapkan di Kecamatan Talangpat, Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu contohnya. Salah satu permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam era saat ini adalah tindak pidana perzinahan. Proses penyelesaian perkara perzinahan dalam adat Lembak dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain ritual, cuci kampung, penyembelihan kambing, serta kewajiban bagi pelaku untuk menyampaikan permohonan maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di hadapan pemangku adat serta masyarakat yang menyaksikan prosesi tersebut. Sebagai contohnya dalam penyelesaian perkara perzinahan di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talangpat, Kabupaten Bengkulu Tengah, masyarakat setempat berpendapat bahwa hubungan seksual antara lelaki dan perempuan apabila salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain dianggap sebagai perbuatan zina. Bahkan jika hubungan tersebut dilakukan oleh dua individu yang belum menikah sekalipun, ataupun ada seorang laki-laki yang mengganggu istri orang lain dengan perbuatan yang tidak patut, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan zina atau perbuatan yang tidak bermoral. Menurut perspektif adat setempat, hal tersebut diatur pada pasal 6 sampai 11 pada Kitab Hukum Simbur Cahaya. Dan di hukum adat Lembak, kepala adat berperan penting sebagai penengah, memiliki fungsi utama sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, yang bertugas membantu para pihak untuk bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara damai. Sebagai penengah, tokoh adat tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara secara sepihak, melainkan bertugas memfasilitasi komunikasi antar pihak, menggali informasi, dan memahami pandangan serta kepentingan masing-masing pihak. Dalam proses mediasi, kepala adat berperan aktif dalam menjembatani perbedaan persepsi dan kepentingan guna mencapai mufakat bersama. Proses mediasi yang dilaksanakan oleh tokoh adat dilakukan melalui pendekatan musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat lainnya, seperti kepala dusun atau tokoh-tokoh lingkungan setempat. Dalam perkara tertentu seperti kasus perzinahan, tokoh adat bertindak sebagai fasilitator penyelesaian yang menjaga netralitas dan memberikan solusi yang berdasarkan norma adat serta kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa. Dan ketua adat mengemukakan bahwa dalam sistem hukum adat di Desa Tengah Padang berbentuk sanksi yang diberlakukan jika melakukan perbuatan zina adalah: yang pertama, pemanggilan orang tua dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pelanggaran; kedua, pemanggilan saksi; penerapan sanksi perkawinan sebagai ganti rugi in material; yang keempat, pembayaran uang adat sebagai kompensasi; yang kelima, pelaksanaan ritual pembersihan adat atau cuci kampung; yang keenam, permintaan maaf secara terbuka; yang ketujuh, pengucilan sosial atau pengusiran dari komunitas adat. Dan hukum pidana adat khususnya sebagai diterapkan di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talangpat, Kabupaten Bengkulu Tengah, memiliki pemaknaan yang lebih luas terhadap perbuatan zina. Dalam perspektif hukum adat tersebut, setiap bentuk persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan, baik salah satu maupun keduanya telah menikah maupun belum menikah, tetap dianggap sebagai perbuatan zina. Penilaian ini didasarkan bukan semata-mata pada status perkawinan, tetapi pada pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat Tengah Padang memandang bahwa interaksi antara laki-laki dan perempuan yang melanggar batas kewajaran, misalnya berduaan di tempat yang tidak semestinya, dapat dianggap sebagai perbuatan zina karena telah menimbulkan kegoncangan dalam tatanan sosial dan keseimbangan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.